masih bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh secara berjamaah. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya sesungguhnya nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat di mana kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, Pak. Ini nikmat yang paling besar sebetulnya. Dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain seperti dengan nikmat harta terbatas, Pak. Paling lama 60-70 tahun dimiliki ini harta. Setelah itu datang kematian, selesai. Sama seperti dengan jabatan. Hari ini mungkin kalau cuma jabatan paling lama 60 tahun pensiun orang. Selesai. Iya. Tapi yang namanya nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang paling tinggi, Pak. Karena didapat di dunia, apatah lagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang paling besar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita pada hari ini datang lagi di tempat yang mulia ini, Pak. Walaupun dengan berbagai macam ujian, apalagi di waktu subuh ini, luar biasa ujiannya, Pak, besar sekali. Masih dalam keadaan mengantuk. Belum lagi dingin, apalagi hujan sekarang hari ini, Pak. Sudah musimnya hujan. Untungnya subuh ini tidak hujan, Ji. Kalau hujan apa yang terjadi, Pak? Mungkin di antara kita ini tidak datang ke masjid. Kenapa bisa demikian? Karena perkara hujan kita tidak datang ke masjid karena perkara iman kita lagi lemah. Gara-gara iman sebetulnya itu. Karena iman ini adalah kekuatan untuk bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar iman yang kita miliki hari ini, Pak, maka semakin besar pula amal-amal yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Nabi SAW senantiasa memperingati para sahabat, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Padahal kita tahu imannya para sahabat ini, Pak, luar biasa. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, Pak, imannya para sahabat. Bahkan meskipun kematian di depannya, Pak, tidak gentar. Karena dia yakin bahwasanya dengan saya keluar berperang ini, mati di dalam peperangan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan saya jaminan yaitu mati syahid. Ini keyakinan para sahabat. Tapi walaupun dengan keyakinan seperti itu, masih tetap diperingatkan oleh Nabi SAW, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, Pak. Maka para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah wa kaifa jadidu imanana?" Wahai Rasulullah, bagaimana kami untuk bisa memperbaharui iman kami? Bagaimana caranya? Maka Nabi katakan, "Aksiru min qauli la ilaha illallah." Ini Nabi sampaikan kepada para sahabat. Itu dengan banyak-banyak dakwakan kalimat la ilaha illallah. Dakwakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga kebesaran Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hatimu, sehingga apapun yang ada di sekitarmu engkau tidak akan gentar karena engkau sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Inilah yang hari ini harus perlu kita tiru-tiru, Pak. Iman sahabat saja yang begitu tinggi luar biasanya masih diperingatkan oleh Nabi kita, apalagi kita sekarang, Pak. Kalau imannya Nabi, iman daripada para sahabat dulu ini, Pak, masih naik turun, Ji. Tapi kalau iman kita hari ini, Pak, keluar masuk, Ki. Nah, itu bedanya iman kita, Pak, hari ini. Imannya sahabat naik turun, kalau iman kita ini keluar masuk.
Allah. Dan memang Nabi sudah sampaikan para sahabat, nanti umatku, ya, umat akhir zaman ini, mereka mempunyai iman ini, di pagi hari mereka ini beriman, di sore hari kafir, Pak. Hari ini kita luar biasa. Tapi karena kita juga mempunyai daripada musuh, yaitu setan laknatullah alaih, dan setan mengatakan bukan begitu. Bukan dibilang pagi ini dia beriman, sorenya kafir. Tapi setan katakan, detik ini kau beriman, setelah itu detik itu pun kau kafir. Makanya kita senantiasa jaga iman kita, Pak. Dengan cara, pertama dakwakan kalimat la ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Karena kita sudah yakin semua bahwasanya kehidupan yang dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Semua serba sementara, tidak ada yang kekal, Pak. Bahkan diri kita saja ini, Pak, sementara juga. Diri kita ini cuma dipinjam, yang punya ini adalah Allah. Suatu-waktu nanti ketika waktu masa kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil kita. Apalagi kalau cuma nimba harta, nimba pangkat dan jabatan. Hadirin ya ke Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang perlu senantiasa bagaimana kita menyadari diri kita, Pak. Bahwasanya kehidupan kita ini pasti akan berakhir. Tapi semua pasti akan mau sepakat bagaimana kehidupan kita nanti ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang senantiasa yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Caranya bagaimana? Nabi juga sudah katakan, sampaikan sudah kepada kita, man kana akhiru kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang senantiasa ketika dia mau meninggal sakaratul maut dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Jadi sungguh luar biasa memang Nabi sampaikan kepada kita untuk bagaimana senantiasa ini dakwakan kalimat la ilaha illallah, Pak. Kalimat la ilaha illallah tidak berat, Pak. Cuma dikatakan melalui lisan saja. Tidak dengan sujud, tidak dengan ruku, tapi dengan mengucapkan dengan kalimat lisan la ilaha illallah, maka jaminannya Allah Ta'ala dakhalal jannah. Cuma mampukah nanti kita ketika datang itu kematian bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak, Pak? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya, Pak. Bisakah kita ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika ini sakaratul maut datang kepada kita? Maka caranya bagaimana? Maka Melayu mengatakan ala bisa karena biasa. Jadi biasa begitu melakukan hal ini, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baru nanti ketika datang sakaratul maut, maka Allah berikan kekuatan untuk bisa mengucapkan ini kalimat la ilaha illallah. Maka biasakan. Biasakan diucapkan ini kalimat. Supaya nanti kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dakhalal jannah. Bagaimana bisa kita nanti mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan waktu kita saja hidup tidak pernah kita ucapkan? Maka caranya itu Allah bisa karena biasa. Dibiasakan ini, diucapkan ini kalimat. Bahkan disikirkan ini kalimat. Di mana saja, kapan saja. Baik kita dalam keadaan duduk-duduk mendengarkan ini ceramah. Dan dalam hati kita dengan lisan mengzikirkan kalimat la ilaha illallah. Duduk di rumah mata. Dengan senantiasa bagaimana membiasakan dengan kalimat ucapan la ilaha illallah. Kita lagi sedang berjalan, bagaimana kita senantiasa ucapkan la ilaha illallah. Di atas motor tak, bagaimana senantiasa ucapkan kalimat la ilaha illallah.
Di atas ki mobil tak, bagaimana mencerita senantiasa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kematian ini tidak tahu kapan datangnya Pak. Lagi apa ki? Apalagi duduk ki, atau lagi jalan-jalan ki, atau lagi di motor teki, atau di atas mobil ki. Tidak ada yang tahu ini kematian. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama sampaikan itu, kematian kita ini tergantung daripada kebiasaan kita. Jadi kematian kita ini tergantung dari kebiasaan kita, Pak. Kalau kita setiap harinya membiasakan diri kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah mati kita pun akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kebiasaan kita setiap hari ini jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika datang sakaratul maut, maka kita juga mati dalam keadaan tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tergantung dari kebiasaan kita. Dan kalimat ini tidak berat je, Pak, mudah sekali je. Mudah sekali je ini kalimat. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, berikanlah saya satu kalimat yang bisa memberikan keselamatan saya dulu dan akhirat." Maka apa kata Allah? "Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah." Disuruh ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa bertanya lagi, "Ya Allah, berikan lagi kalimat yang lain yang bisa menyelamatkan saya di dunia dan di akhirat." Maka apa lagi jawab Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah." Sampai 3 kali Musa alaihissalam bertanya, tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala cuma mengatakan, "Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah." Sekiranya kalimat la ilaha illallah ditimba dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan kalimat la ilaha illallah sebelahnya, maka yakin dan yakin kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Masya Allah. Sekiranya kalimat la ilaha illallah ini, Pak, diletakkan di tengah-tengah dunia ini, maka kalimat la ilaha illallah dapat membela 2 dunia ini. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala, inilah sesuatu keberkahan kepada kita semua hari ini, Pak. Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita tentang kalimat yang sangat besar. Maka bagaimana caranya untuk mendapatkan kalimat ini? Yaitu yang pertama dakwakan, Pak. Dakwakan supaya semakin tinggi iman tak. Orang tua kita senantiasa mengajarkan untuk bagaimana didakwakan kalimat la ilaha illallah dalam 25 majelis. Setiap kita bertemu, bagaimana kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Besarkan dulu Allah, Pak. Karena yang besar ini cuma Allah. Selain daripada Allah semua kecil je. Hari ini kenapa kebesaran Allah susah masuk ke dalam hati kita? Karena segala daripada ucapan kita ini yang kita besarkan cuma dunia, Pak. Maka dunia masuk ke dalam hati kita, bukan Allah. Padahal segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Allah, miliknya Allah. Ini ya bedanya kita hari ini. Para sahabat ketika bertemu ini, maka mereka senantiasa ini bicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita hari ini kalau ketemu sesama ya temangka atau keluarga, Pak, ya kita ini membesarkan dunia kita, Pak. Begitu. Luar biasa itu kerjanya. Punya rumah sekian, punya mobil sekian, punya tempat sekian. Yang dibesarkan adalah dunia, sehingga dunia masuk ke dalam hati kita. Lupa mendengar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwasanya yang memberikan kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pangkat adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita hari ini, Pak, yakin dengan diri kita bahwasanya karena katene jama jadi kulaki an rasa harta. Karena usaha tene sehingga memiliki perusahaan. Karena usaha tene sehingga
mendapatkan daripada jabatan. Lupa bahwasanya yang memberikan jabatan, yang memberikan harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dirinya Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita senantiasa untuk bagaimana kita bersama-sama senantiasa ini membesarkan kalimat la ilaha illallah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya kebesaran Allah Subhanahu dalam diri kita ini, maka insya Allah kita akan mampu untuk senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak. Maka subuh ini bagaimana kita banyak amal kita. Jadi pagi subuh ini Pak, Allahu Akbar. Amal-amal yang kita bikin ini semua pahalanya besar. Apalagi setelah kita salat subuh ini, pahalanya yang luar biasa besarnya. Jangankan saja salat subuhnya, bahkan salat sunnahnya saja ini luar biasa besarnya. Nabi katakan ini 2 rakaat ini salat sunnah sebelum subuh ini, itu pahalanya lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Salat sunnahnya saja, apalagi salat fardunya. Kemudian ditambah-tambah dengan amalan-amalan yang lain. Nabi katakan bahwasanya barang siapa yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian setelah itu dia beristighfar 3 kali, istighfarnya astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak 3 kali diucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di laut. Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diucapkan ini sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melipat gandakan pahalata, kemudian akan menghapuskan dosa-dosata, kemudian akan meninggikan derajatnya. Masya Allah. Disambung lagi dengan nanti setelah salat subuh kita zikir-zikir Pak. Insya Allah kalau kita zikir-zikir ini Pak, apalagi sampai masuk dari waktu Isra, pahalanya besar sekali Pak. Nabi sabdakan ini, barang siapa yang sudah sholat subuh kemudian duduk berzikir sampai masuk daripada waktu Isra, kemudian salat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala yaitu sama dengan pahala umrah dan haji secara sempurna. Nabi ini Pak bilang ini 3 kali, Nabi ulang-ulang ini secara sempurna. Bayangkan Pak. Luar biasa ini pahalanya Pak. Cuma hari ini karena lemahnya iman kita ini, sehingga kita ini tidak pernah melakukan ibadah seperti ini Pak. Apalagi coba Miki baru-baru Pak Pro naik umroh, begitu susahnya ini naik umroh, sahih saja ini capeknya orang sahih. Luar biasa capeknya orang naik umroh. Tapi kalau kita ini menjaga ini amalan ini, dengan kita setelah salat subuh duduk sampai masuk daripada waktu Isra, salat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan ibadah umroh dan haji. Bahkan Nabi ulang-ulang secara sempurna. Luar biasa Pak. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bagaimana kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jalan lain Pak. Kalau mau selama, mau sukses, mau bahagia dunia dan di akhirat, hanya dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana? Bagaimana kita belajar ini untuk belajar memperbaiki diri kita. Sebagaimana teman-teman kita alhamdulillah datang ke masjid kita ini dalam rangka untuk belajar bagaimana iman kita ini, hanya keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar Pak iman. Karena hari ini iman kita luar biasa Pak. Seperti saya katakan tadi, iman kita ini bukan naik turun tapi keluar masuk. Ini kita mau jaga ini Pak. Bagaimana iman kita yang tetap dalam hati kita, sehingga bisa daripada mengamalkan daripada amal-amal agama sebagaimana yang telah dicontohkan oleh
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tapi mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kami masih ada 2 hari tadi. Di sini di Masjid Bapak belajar untuk bagaimana kita belajar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mungkin biasa maksudnya jamaahnya. Program kami biasa Pak, mulai jam 9 kami ada taklim pembacaan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat, keutamaan zikir dan keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang kita senantiasa pelajari karena kalau kita mengetahui satu keutamaan daripada amalan itu, maka kita akan senantiasa bersemangat untuk mengamalkan amal agama. Sama saja contoh kalau kita punya pekerjaan, iya Pak, punya bisnis yang bisa menghasilkan daripada budget sampai 10 jutaan dan dikerja cuma 1 minggu ji, kira-kira bagaimana semangat? Pasti semangat kita Pak, karena di tahun memang keutamaannya, bahwasanya luar biasa ini biasanya keutamaannya. Sama juga ini yang amal ini, kalau kita mengetahui keutamaan satu amal, ya, maka insya Allah kita akan ada semangat untuk mengamalkan amalan itu. Insya Allah demikian mungkin apa yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah jadi saya pribadi, manusia biasa terlalu daripada salah, dan saya itu dengan dua ucapan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.